Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Krisnatania. Tugas kali ini saya akan mereview chapter 8 yang berjudul Manajemen Produksi dan chapter 9 yaitu tentang kebijakan produk. Manajemen operasi merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Fokusnya meliputi transformasi input menjadi output seperti barang atau jasa. Yang kedua ada optimalisasi tenaga kerja mesin, bahan mentah, dan sumber daya lainnya. Faktor-faktor produksi. Produksi melibatkan berbagai faktor yaitu yang pertama sumber daya alam seperti tanah, tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua ada modal, meliputi barang modal tetap seperti bangunan atau mesin dan modal bergerak seperti bahan baku. Yang ketiga ada tenaga kerja yaitu dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Teknologi meliputi berpengaruh signifikan pada efisiensi produksi dan informasi data yang diolah menjadi keputusan strategis. Lalu ada kewirausahaan, peran pengusaha dalam mengelola dan mengoptimalkan produksi. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi mencangkup yang pertama ada perencanaan produksi, yaitu menentukan standar, lokasi, dan tata letak fasilitas. Yang kedua ada pengendalian produksi, yaitu meliputi kontrol kualitas, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya. Yang ketiga ada sistem informasi, yaitu untuk mendukung efisiensi operasional. Jenis dan wujud proses produksi, yaitu ada berdasarkan proses produksi, mencangkup kimia, manufaktur, perakitan, transformasi, dan jasa. Lalu ada berdasarkan jenis proses, yaitu ada produksi kontinu, berjalan terus-menerus dengan pola tetap. Lalu ada produksi terputus-putus, yaitu proses tidak terikat pola tetap. Sistem operasi terdapat berbagai model dan desain sistem operasi. Yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design, yaitu bantuan komputer untuk desain produk. Yang kedua ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, yaitu menggunakan komputer dalam pengendalian produksi. Yang ketiga ada CIM, yaitu Computer Integrated Manufacturing, yaitu integrasi antara CAD, CAM, dan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir yaitu ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas mencangkup konsep kualitas, yaitu menyesuaikan produk dengan standar pelanggan. Lalu ada pengendalian kualitas, yaitu menggunakan teknik seperti sampling dan pengendalian proses untuk menjaga kualitas produk. Kesimpulan dari chapter 8 ini yaitu manajemen produksi adalah elemen penting dalam pengelolaan bisnis untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan operasional. Penggunaan teknologi dan sistem kontrol yang baik menjadi kunci keberhasilan. Sekarang kita akan memasuki chapter yang ke-9 dengan berjudul Kebijakan Produk. Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Konsumen menilai produk dengan melakukan perbandingan antara benefit dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Alasan utama konsumen membeli produk yaitu ciri khas atau feature dan manfaat atau benefit. Jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen yaitu terbagi menjadi dua macam, ada produk fisik dan jasa. Produk fisik dapat diketahui wujud dari produk tersebut berupa benda yang ditawarkan kepada konsumen, contohnya kursi, mobil, sabun, dan lain-lain. Sedangkan jasa yaitu produk yang tidak terlihat fisiknya, sehingga orang tidak bisa mengetahui wujud produk tersebut, namun dapat merasakan manfaat yang diberikan oleh produk tersebut, contohnya tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Pengembangan produk baru. Untuk mengembangkan dan meragamkan lini produk perusahaan harus mengembangkan dan dengan sukses memperkenalkan serangkaian produk baru dengan cara berikut ini. Ada pengembangan gagasan, penyaringan gagasan,
pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototipe atau rancangan proses jasa, pengujian produk dan uji pemasaran, dan yang terakhir ada komersialisasi. Daur hidup produk. Yang pertama ada perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, penjualan produk masih lambat dan juga laba masih belum ada karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan dan promosi produk terbaru. Yang kedua ada pertumbuhan atau growth. Tahap ini, produk mulai dikenal konsumen dan penjualan mulai meningkat seiring dengan keberhasilan dari promosi produk. Yang ketiga ada kedewasaan atau maturity, yaitu tahap ini perusahaan menikmati kesuksesan penjualan produknya karena produk sudah dikenal luas. Yang keempat, ada tahap kejenuhan. Tahap ini penjualan produk tidak mengalami kenaikan, bahkan mulai mengalami kejenuhan dan cenderung turun. Strategi pemasaran dalam tahap ini adalah mereposisi posisi produk dalam benak konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penurunan atau decline. Pada tahap ini, produk yang ada mulai mengalami penurunan penjualan secara terus-menerus sehingga laba semakin kecil dan cenderung akan sampai pada penutupan produk yang ada di pasar. Pada masa penurunan ini, strategi efektif yang dilakukan adalah advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, dan strategi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya Indri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.